mengakibatkan para pegawai ini tidak melakukan tindak pidana korupsi, Wira. Karena kejahatan akan terjadi apabila adanya kesempatan. Wah, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruwaidah. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai tindak pidana korupsi atau tipikor. Jadi bentuknya dalam podcast ya. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai tindak pidana korupsi, dimulai dari faktor-faktor yang membuat seseorang terpacu untuk melakukan tindak pidana korupsi, sampai dengan korporasi atau badan hukum yang membatasi adanya tindak pidana korupsi. Oke, yang pertama kita tentunya sebelum kita membahas lebih lanjut, aku mau nanya nih mengenai pengertian dari tindak pidana korupsi. Tentunya kan kita nggak mudah untuk mengenali tindak pidana korupsi sebelum kita tahu pengertiannya. Menurut Wira, apa nih pengertian dari tindak pidana korupsi? Oke, terima kasih Ruwaidah. Jadi sebelum kita masuk ke pembicaraan atau apa yang kita bicarakan pada podcast kali ini, mungkin dari aku sendiri ingin bertanya nih kepada Ruwaidah, gimana kabarnya gitu kan? Ya. Alhamdulillah sehat. Sejak pandemi lagi nggak ketemu ya kan. Gimana kuliah daring Ruwaidah? Sebenarnya sih berat, tapi mau nggak mau harus dijalanin karena semua orang nggak mau kan adanya pandemi. Semoga semester depan kita udah seperti biasa ya Ruwaidah. Mungkin kita masuk saja ke pengertian dari korupsi sesuai dengan tindak pidana korupsi yang kita bahas pada podcast kali ini. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang atau suatu korporasi juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi pada intinya orang yang berkorupsi ini pasti sudah merugikan negara gitu, Ruwaidah. Iya. Soalnya juga merugikan banyak masyarakat kan. Bukannya malah mengentaskan kemiskinan, malah meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Kebanyakan kan juga korupsi ini kan pasti kasus korupsi ini yang terlibat pasti salah satunya dari pemerintah atau yang lain-lain gitu kan. Tadi kan aku udah menyebutkan pengertian dari koperasi. Dari Ruwaidah sendiri mungkin bisa menyampaikan apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi itu terjadi. Ya, dari data yang aku terima ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu, Ira. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsinya itu berbeda-beda. Biasanya mereka karena sifat mereka sendiri seperti tamak, serakah, atau yang lainnya. Itu di dalamnya juga ada aspek perilaku individu, sifat tamak, rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, sehingga mereka untuk mendapatkan suatu barang, mereka melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada aspek sosial. Keluarga bisa menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup. Menurut kaum Bahvirus, lingkungan hidup atau lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang untuk bertindak korupsi. Biasanya tuh dorongan dari anak-anak atau istrinya ingin hidup mewah, maka dia melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu yang pertama hukum. Di sini, sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Di negara Jepang, di sana untuk pelaku tindak pidana korupsi mereka dihukum mati, Wira. Selanjutnya ada politik. Monopoli kekuasaan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering kita sebut dengan KKN. Selanjutnya yaitu sosial atau lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebanyakan dari masyarakat biasanya dalam hal pelayanan, misalnya kita ambil contoh,
dalam pembuatan KTP, mereka itu biasanya memberikan sejumlah uang agar prosesnya cepat. Itu bukan rahasia lagi, tentunya kita semua udah tahu kan. Iya, benar. Dijoki kan. Ya. Itu mungkin karena faktor kelamaan dari pembuatan kan, karena dari joki bisa cepat gitu. Mungkin dari pelayanan di negeri kita ini juga kan masih kurang. Iya. Dari faktor yang aku sebutkan, itu ada beberapa dampak dari tindak pidana korupsi itu. Mungkin Wira bisa menyebutkan dampak masif dari adanya tindak pidana korupsi ini. Oke, terima kasih Ruwaida. Dari aku sendiri mengenai dampak masif koperasi ini berdampak terhadap ekonomi yang pertama, yang kedua terhadap sosial atau kemiskinan dalam masyarakat, yang ketiga terhadap birokrasi pemerintahan, yang keempat terhadap politik dan demokrasi. Kita masuk yang ke pertama, yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri, tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi karena terjadinya korupsi tersebut. Yang kedua adalah berkurangnya legitimasi dan peran pasar karena dampak korupsi. Di bidang sosial sendiri, perilaku korupsi ini yang tertanam pada anak di bawah umur, mahalnya harga jasa, dan pelayanan publik. Adapun dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, yang pertama adalah peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif, yang kedua adalah etika sosial yang kurang hidup, dan tidak efisiennya birokrasi dalam menjalankan kinerjanya, Ruwaida, karena adanya demokrasi itu. Iya. Memang banyak sekali dampak akibat dari adanya korupsi ini ya. Sangat meresahkan untuk rakyat terutama. Karena kan rakyatnya udah capek-capek bayar pajak, mereka susah untuk mendapatkan uang tersebut, malah disalahgunakan oleh para penguasa. Benar. Dari dampak-dampak itu mungkin bisa nih Ruwaida kasihkan gambaran lagi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari seseorang bagaimana supaya orang itu bisa anti korupsi gitu, Ruwaida. Nah, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang seharusnya ditanamkan kepada para pegawai yang berada di bawah naungan NKRI itu seperti yang pertama kejujuran, kedua kemandirian, tiga kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut seharusnya ditanamkan sejak dini oleh para pegawai atau para pelaku pekerja di bawah naungan NKRI ini. Karena kalau misalnya mereka sudah punya nilai kejujuran, tentunya hal-hal yang seperti tadi itu tidak dapat terlaksana. Terus tanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya mereka bertanggung jawab, tentunya mereka tidak akan melakukan tindak pidana korupsi, Wira. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol, dan kebijakan dalam suatu organisasi, institusi, atau masyarakat. Jadi adanya transparansi kepada masyarakat mengakibatkan para pegawai ini tidak melakukan tindak pidana korupsi, Wira. Karena kejahatan akan terjadi apabila adanya kesempatan. Wah, benar. Pas sekali, Pak Ruwaida. Itu Wira, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang harusnya ditanamkan sejak dini. Mungkin dari kita sendirilah, dari mahasiswa kan sebagai calon penerus generasi selanjutnya, calon-calon pemimpin, alangkah baiknya dari nilai-nilai anti korupsi ini bisa kita amalkan bersama-sama gitu. Iya, benar sekali. Terutama untuk mahasiswa, seharusnya mahasiswa ini sebagai kaum penggerak harus memulai dari dini adanya anti korupsi. Selanjutnya, Wira, ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat, terutama para pegawai. Bisa Wira sebutkan apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama kepada pegawai yang berada di bawah naungan NKRI? Oke, Ruwaida. Di sini mungkin kita masuk ke upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama ada upaya preventif atau strategi preventif. Adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi, Ruwaida. Contohnya pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi, pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Misalnya Komisi Pemberantasan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN),
pelaksanaan sistem perekrutan aparat secara adil dan terbuka, transparan, peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara, kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Adapun upaya yang kedua adalah upaya detektif. Upaya detektif ini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepatnya dengan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Upaya detektif dilakukan dengan cara perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, Roida. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Yang ketiga ada upaya represif. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan koperasi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itulah tadi, Roida, bagaimana upaya-upaya pemberantasan korupsi yang ada di negara kita saat ini, Roida. Terima kasih, Wira. Terus di sini aku mau nyebutin ada beberapa upaya yang dilakukan oleh organisasi dunia untuk pemberantasan anti korupsi ini. Yang pertama yaitu adanya PBB. Sudah tidak lagi rahasia bahwa PBB itu menaungi segala hal untuk kedamaian dunia, terutama dalam hal ekonomi. Apabila ekonomi sudah dicurangi, tentunya akan terjadi tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Bank Dunia atau World Bank. Dia selalu menggerakkan adanya gerakan anti korupsi di tingkat internasional. Misalnya mengembangkan anti-corruption core program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada Organisasi for Economic yang selalu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu, Wira. Selanjutnya ada Masyarakat Uni Eropa. Ada beberapa instrumen hukum untuk pencegahan korupsi sebagaimana disepakati oleh masyarakat Uni Eropa. Di antaranya ada Convention on the Fight Against Corruption in the Funding of the European Communities or Co-Official. Di sini masyarakat Uni Eropa mereka mengatakan bahwa korupsi itu adalah hal yang sangat kejam karena bisa mengakibatkan masyarakat yang miskin tambah miskin. Selanjutnya ada Inter-American dan The African. Sama seperti yang tadi, mereka menggaungkan adanya anti korupsi untuk di negara mereka, Wira. Seperti itu. Untuk di Indonesia sendiri, kita akan membahas mengenai delik korupsi dalam rumusan undang-undang. Tentunya di Indonesia sendiri sudah ada pengaturan mengenai tindak pidana korupsi ini. Bisa Wira sampaikan undang-undang dari Roida saja lah gitu. Dari Roida saja lah delik-deliknya gitu. Baik. Di sini dari data yang aku terima atau dari buku hukum pidana karya Dr. Ruslan Renggong, SHMH, di dalam halaman 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa setiap orang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya juga dibahas dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 dan diteruskan dalam pasal 4, Wira. Nanti bisa dicek di dalam buku hukum pidana khusus karya Dr. Ruslan Renggok halaman 66. Berarti itulah delik-delik yang mungkin menjadi dasar kita untuk memproses bagaimana orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini kan, Roida? Iya. Di sini sudah diatur di dalam aturan undang-undang, tentunya ada strategi pemberantasan korupsi. Saya minta kepada Saudara Wira untuk menyebutkan mengenai strategi pemberantasan korupsi tersebut. Terima kasih, Roida. Adapun strategi dari pemberantasan korupsi kita ini, yang pertama adalah pencegahan pada lembaga penegak hukum.
pencegahan pada lembaga lainnya seperti penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan pelaporan Rueda. Itulah tadi strategi pemberantasan korupsi. Kita masuk ke peran mahasiswa nih Rueda dalam gerakan bagaimana anti korupsi di Indonesia ini. Mungkin dari Rueda bisa menambahkan? Kalau dari aku Wira, peran masyarakat ini atau terutama mahasiswa, tentunya kan kita tidak berada di jalur pemerintah. Kita sebagai mahasiswa, sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Sering kita lakukan yaitu yang dilakukan mahasiswa ketika tidak terjadi keadilan di dalam masyarakat, terjadi korupsi atau peraturan yang hanya menguntungkan para pemerintah saja, maka pasti mahasiswa akan turun ke jalan untuk ikut berdemo, menggaungkan suara rakyat mengenai ketidakadilan tersebut. Mungkin dari Wira ada peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi tersebut. Oke Rueda, dari mahasiswa itu sendiri kan yang paling tinggi halnya pasti diletakkan pada idealismenya Rueda. Berarti dengan begitu peran mahasiswa adalah mengikuti alur pemerintahan itu, dan sekiranya alur pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan hal yang sewajibnya, maka bisa dibilang seperti tadi turun aksi untuk menyuarakan apa seharusnya disuarakan, untuk menyuarakan kebenaran lebih baik ke depannya Rueda. Mungkin itu dari Wira. Ya, alhamdulillah sore ini kita telah selesai membahas mengenai tindak pidana korupsi. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk diri kita sendiri ya Wira, sehingga kita dalam kedepannya sebagai pelaku penerima estafet pemerintahan kedepannya agar menghindari adanya tindak pidana korupsi. Amin, insya Allah Rueda. Terima kasih juga Rueda sudah bisa membersamai podcast kita pada kali ini gitu kan, tentang tindak pidana korupsi ini. Baik, terima kasih Wira. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.